Dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi teman-teman di Kota Palu. Hari ini kami mencoba membuat sebuah video pendek tentang kunjungan belajar teman-teman jurusan arsitektur dari Universitas Tadulako yang ingin belajar di Rumah Intaran. Menjadi satu, itulah Indonesia. Sesuai dengan itinerary yang sudah dibuat, pagi hari Rumah Intaran menerima rombongan di Dek Kirana Tembok. Dek Kirana Tembok adalah sebuah proyek yang didesain oleh Rumah Intaran di Desa Tembok. Lokasinya tepat berada di pinggir pantai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Di anjungan kayu yang menjorok ke bibir pantai, Pak Gede memaparkan proses berarsitektur di Rumah Intaran, khususnya di proses berarsitektur di Dek Kirana Tembok. Sebagaimana proyek-proyek yang sudah lewat, Rumah Intaran selalu mengawali proses desain dengan melakukan pendokumentasian sosial budaya dan menemukan potensi-potensi dan persoalan-persoalan setempat dan memulai pengembangan gagasan dari sana. Ini adalah buku setebal kurang lebih 300 halaman tentang proses-proses awal pendokumentasian, gagasan-gagasan, dan juga desain rumah proses Dek Kirana Tembok di Desa Tembok ini. Pendokumentasian biasanya dilakukan selama 3 bulan dan semua biaya riset dibebankan kepada klien. Rumah Intaran sendiri memberikan sebuah buku sekitar 240 halaman yang biasanya membuka mata kita akan sesuatu yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Rumah Intaran juga senantiasa menetapkan biaya untuk membayar hutang oksigen kepada klien. Karena bagaimanapun juga, Rumah Intaran menggunakan banyak material kayu bekas, yang mana kayu bekas awalnya pasti merupakan kayu baru, dan kayu baru pasti berasal dari pohon yang menghasilkan oksigen. Hutang oksigen inilah yang harus dibayar dengan penanaman pohon. Pak Gede juga memaparkan tentang pentingnya pembuatan maket sebelum memulai pembangunan, sehingga kita terhindar dari banyak kesalahan dalam memotong dan menangani kayu. Dan yang lebih penting lagi, membangun tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran kita semua, klien, pengguna, masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya mahasiswa diterima di rumah proses untuk belajar tentang struktur bangunan kayu sederhana dan material alami. Ada 7 jenis material atap yang digunakan di rumah proses, diantaranya alang-alang, kayu, bambu, daun kelapa, daun lontar, dan sebagainya. Jadi di sini kita akan punya sebuah tempat display untuk menampung produk-produk yang kita hasilkan di sini dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Desa Tembok. Semua akan dikumpulkan di sini. Ini adalah tempat pembuatan minyak kelapa kita, ini dapur umumnya, ini tempat jemur kopi, ini tempat pengolahan kopi, ini tempat pengolahan gula merah, dan ini adalah tempat pembuatan arak Bali. Sedangkan ini gudang dan lain-lain. Garam akan kita tempatkan di sini, proses pembuatan garamnya. Gagasan rumah proses ini benar-benar berangkat dari apa yang kita miliki di desa. Karena klien kita punya kebun kelapa, kebun lontar, kebun kopi, maka gagasan yang dikembangkan adalah membangun sebuah destinasi yang menampilkan banyak proses-proses pembuatan produk pangan alami yang masih dibuat dengan cara yang sangat tradisional.
karena apa yang direpresentasikan dari rumah proses sendiri adalah apa yang kami miliki di desa, sekaligus kesadaran masyarakat. Cuman sekarang bagaimana mengemas hal ini menjadi sebuah konten otentik yang memiliki nilai jual yang dianggap pantas bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa. Setelah kami melihat daerah di proses Kirana ini, kami rasa ini cukup representatif untuk dipromosikan karena ini menjadi suatu keunikan bagi daerah, khususnya di Buleleng Timur, karena memang seperti yang tadi kami sampaikan juga bahwa ini sudah memiliki suatu keunikan khusus di Buleleng Timur. Jadi ini sangat representatif untuk dipromosikan dan menjadi bahan promosi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kendari. Terima kasih. Konsep pengelolaannya juga sangat menarik karena manajemen rumah proses dan rumah intaran justru mempercayakan pengelolaan rumah proses ini kepada BUMDes Desa Tembok. Rumah proses ini akan menjadi salah satu destinasi belajar premium di Bali Utara. Setiap kali ada kunjungan tamu ke rumah intaran, selalu dijadikan momentum untuk menampilkan juara kuliner dari Bali Utara. Di rumah proses yang ditampilkan adalah Ibu Lu Sumiati, pembuat belayak terbaik di Bali asal desa Bondalem, yang sudah puluhan tahun berjualan di warung pinggir jalan di desa Sembiran. Selamat datang di Taman Dompu. Di sini mahasiswa arsitektur dari Universitas Tadulako diterima. Di rumah intaran, mahasiswa diajak berdiskusi tentang hal-hal yang sangat mendasar yang dimulai dari pangan. Pak Gede memaparkan betapa kita sangat tergantung dengan pasokan pangan dari luar, sementara kita punya banyak sumber daya dan lahan. Mahasiswa juga mendengarkan presentasi tentang metode pendokumentasian, sebuah metode sederhana yang membuat semua orang bisa menjadi penulis dan mendokumentasikan potensi-potensi terbaik di daerahnya masing-masing. Di rumah intaran, metode pendokumentasian merupakan pengetahuan wajib yang harus dipelajari oleh tim studio arsitektur karena kami sering dilibatkan dalam proyek pendokumentasian ke desa-desa dan juga sering dilibatkan ke luar pulau. Tim Dapur Pengalaman Rasa mempersiapkan makan malam yang sangat serius. Kebetulan saya ada di sana bersama Ibu Ayu. Tidak tanggung-tanggung, yang diundang adalah seorang maestro yang sering diundang oleh Bupati bahkan Gubernur Bali. Beliau adalah seorang perempuan berusia 87 tahun yang sudah berjualan sate sapi selama lebih dari 60 tahun. Satenya adalah salah satu legenda di Bali Utara. Rumah intaran juga memaparkan beberapa konsep pendidikan masa depan. Yang pertama adalah Nimbasrama, di mana kita diajak untuk kembali belajar tentang pengetahuan dan keterampilan masa lalu yang diintegrasikan sebagai modal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Rumah intaran juga sedang menggagas sebuah konsep belajar baru, yaitu Bali Traveling School, sebuah sekolah yang pelajarannya sepenuhnya dilakukan dalam perjalanan, menemui banyak sekali maestro yang sangat kompeten dan berpengalaman yang tersebar di seluruh Bali dan belajar langsung dari mereka.
tak dapat lari tanah orang. Kan sing Bale mo lagi, kadangone kadangone bale lagi, satu hari di Rumah Intaran sebenarnya tidak cukup untuk mempelajari apa saja yang ada di dalam Rumah Intaran, sebab kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mempelajari lebih dalam setiap seluk beluk dan gagasan yang ada. Perjalanan-perjalanan seperti ini kami harapkan akan terus dilakukan di masa yang akan datang. Hari ini kita luar biasa, hal-hal yang tercerahkan, memutar balik pemikiran kalian. Kami mengapresiasi tinggi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Universitas Tadulako, terutama dua dosennya yang sangat progresif, yaitu Pak Rahmat Saleh dan Pak Ato, yang dengan gigih memperjuangkan tempat belajar alternatif bagi mahasiswa-mahasiswanya. Saya Ernest Dodike, sehat selalu Kota Palu. Sampai jumpa lagi. Salam Nusantara dari Rumah Intaran.